Hidayatul hidayah yang berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri petunjuk terhadap indera yang ada pada kita melalui syariat-syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itu hidayah petunjuk. Hidayah petunjuk saya contoh yang paling ringan. Di depan tetangga kita, teman kita lagi ngobrolin pengajian, itu merupakan atau yang dinamakan dengan hidayatul dilalah. Hidayah dari Allah, jalan untuk kita agar mau menyambut itu pengajian. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Hati sudah merasakan, tetapi kerasnya hati ini tidak mau melawan karena sudah banyak masukan-masukan yang bisa merusak konsentrasi hati sudah menyadari bahwa ngaji itu adalah perkara yang baik, bukan baik, bukan hanya sangat bagus, sangat bagus. Tetapi ini kisah, bukan kisah sekarang. Saya contohin kaum Samud. Ya Allah. Kaum Samud sudah berulang-ulang dikasih petunjuk. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawadun wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah tutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka sudah buta semuanya. Walahum, dan bagi mereka itu adalah azabun azim, siksaan yang paling berat. Itu namanya hidayatul dilalah. Setelah kita mendapatkan hidayatul dilalah, petunjuk yang kedua, kalau sudah bisa istiqomah dengan hidayatul dilalah, Allah akan beri lagi petunjuk yang namanya hidayatul maulah, hidayah ilham. Sudah tidak pakai nalar lagi, udah kalau diilhami Allah untuk melakukan ini, udah dia jalan tanpa mikir panjang. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini maksudnya menjelaskan, ini maksudnya tingkatan hidayah kita ini sampai mana? Ya kadang kita orang begini, untuk sampai ke hidayatul dilalah itu masya Allah beratnya minta ampun. Mustahil kita duduk pertama kali kalau bukan dari Allah, mungkin harus berkali-kali baru hati kita ini menjadi lembut. Harus zikir beribu-ribu kali dulu baru hati bisa menjadi lembut. Mustahil untuk sekali untuk tingkatan kita terus langsung sadar, harus dipaksa dulu. Ayo. Lihat Nabi Muhammad SAW sudah tahu itu orang non muslim, orang kafir, orang tua matanya buta, tetapi beliau masih mengharapkan agar hidayah itu sampai kepada disuapin setiap hari. Dia ngemis, matanya buta. Seorang ibu bapak itu, ada yang mengatakan riwayat bapak disuapin oleh Nabi Muhammad. Padahal itu orang lagi disuapin, ngoceh terus. Awas ya anak muda, tolong jangan sampai kamu ikut-ikutan dengan agama barunya Muhammad. Dia itu orang ngaco, dukun, gak jelas apa segala. Shallu ala Nabi Muhammad. Beliau mengesampingkan emosinya, mengedepankan kasih sayang, agar hidayah ini Allah turunkan kepada manusia ini. Karena keyakinan beliau aslaguha, kuatnya hati, kuatnya terhadap janji yang Allah berikan. Allah tidak akan, janji Allah itu kan, Allah tidak akan menyia-nyiakan niat baik seseorang selagi niat itu diusahakan oleh hamba tersebut.
contoh dalam keduniaan. Ibunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika usia 8 tahun. Imam Syafi'i itu ditinggal wafat oleh ayahnya, anak sebatang kara, keadaan miskin, dalam hatinya kuat. Pesan bapaknya, ini anak harus mondok haji. Dimodalin cuman uang, udah kalau sekarang taruh dah cuman 10.000. Nah nih 10.000 itu, padahal ibu di dalam hatinya kangennya minta ampun sama anak. Udah anak masih kecil ditinggal oleh bapaknya 10.000. Udah kamu mondok ikut teman-teman yang lain, jalan-jalan mondok. Ibu redo, ibu ikhlas. Ini ibu melepaskan anaknya dalam keadaan sangat rindu. Nanti kita bertemu di surga, wahai anakku, jangan pulang sebelum ibu suruh pulang. Jalan Imam Syafi'i. Ibunya bertahun-tahun menahan rindu. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah mendengar apa yang ada di dalam hati ibu seorang hamba. Kalau ibunya mah tadi udah, nanti kita bertemunya di surga. Di surga. Berarti mengharapkan kalau memang ya mungkin kalau mencari ilmu bakalnya, kalau enggak dianya yang meninggal, ibunya yang meninggal. Ini sudah dipasrahkan kepada Allah. Allah Maha Adil, Maha Tahu. Ini orang menahan kangen, rela berkorban menahan kangen demi anaknya menuntut ilmu. Apa lalu? Belum juga meninggal, dipertemukan lagi dengan ibu dalam keadaan Imam Syafi'i sudah menjadi ulama besar. Ini keteguhan seorang ibu. Ibu, kekuatan hatinya terhadap janji Allah itu tidak berubah sedikit pun. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kembali lagi kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuapin setiap hari. Orang mah terus ngomel-ngomel aja. Jangan ikutin ajarannya Muhammad, itu orang gila, orang sesat. Tetap aja begitu. Mengedepankan janji Allah juga. Bahwa Nabi Muhammad ini yakin, beliau punya niat baik, Allah pasti akan memberikan apa yang diniatkan di dalam hati. Selama orang itu mau memperjuangkan niatnya benar, nggak sia-sia. Beliau wafat, Sayyidina Abu Bakar yang menggantikan, wahai Aisyah, sunnah apa lagi yang belum ayah lakukan? Semua sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasul sudah ayah lakukan. Ada lagi satu, apa? Nyuapin orang yang ada di pasar. Lakuin itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pengemisnya, wah ini bukan yang biasa. Kenapa? Soalnya ini kasar. Nyuapinya kasar. Ya, orang disuapin sambil diomelin, ceramain itu. Muhammad nggak jelas begini. Sayyidina Abu Bakar sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya enak. Gak terima. Setelah ditanya, ya memang saya bukan orang yang biasa menyuapin. Lah, lalu kamu siapa? Saya sahabatnya. Memang kemana dia? Dan siapa dia? Dia adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah seorang nabi yang setiap hari engkau caci maki, langsung tanpa basa-basi itu air mata menetes dengan sendirinya. Beliau sekarang sudah wafat, wahai pengemis, wahai bapak, wahai paman. Lalu spontan Allah kasih hidayah, berkah niat dan usahanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti Allah tidak akan menyepelekan niat seorang hambanya. Selagi hambanya mau memperjuangkan niat tersebut. Diantar ke kuburannya, di kuburannya langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Satu orang mendapat hidayah dengan sebab kita itu jauh lebih baik dari dunia dan isinya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Tinggal kitanya mau tidak memperjuangkan niat yang ada di dalam hati. Insya Allah.
Karena Allah tidak pernah ingkar janji, selalu menghargai kesedihan oleh yang dirasakan oleh hamba-hamba. Ngelamun aja Nabi Muhammad itu ngelamun sedih, artinya sedih. Allah Maha tahu kemanapun Nabi Muhammad pergi pasti selalu dipantau oleh Allah. Suatu saat Nabi Muhammad lagi sedih, Allah memerintahkan malaikat Jibril itu samperin. Kenapa? Hatinya Nabi Muhammad sedih. Kesedihan tersebut dihargai oleh Allah. Apa dihargainya? Sebab Nabi Muhammad sedih, Allah hargai pahala yang sangat istimewa khususnya untuk umat akhir zaman. Kenapa kamu sedih? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Itu ayatnya. Saya mikirin dulu umat-umat dahulu umurnya panjang, untuk beribadah gampang. Dan umat-umat terdahulu kalau berbuat salah langsung dimusnahkan, diganti dengan yang baru. Dan sementara umatku diganti yang baru, makhluknya udah dihancurin tuh umat, langsung diazab, diganti umat yang baru yang lebih nurut. Nah kalau umatku sekarang umurnya pendek, banyak maksiat, oh jadi kekasihku itu sedih gara-gara mikirin itu. Langsung dijawab oleh Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Apapun yang engkau ridho akan aku lakukan wahai Muhammad. Allah nurut terhadap apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Tidak pengen baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sedih. Nah, wahai kekasihku Muhammad, kalau umatmu itu punya niat buruk, maka aku belum menghitung satu kesalahan. Punya niat buruk, kalau belum dilakukan keburukannya, maka belum dihitung sebagai kesalahan. Tapi sebaliknya, kalau punya niat baik dan belum sampai dilakukan, dihitung satu kebaikan. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu diantaranya. Itu berkah kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali lagi hidayah itu dilalah setelah istiqomah dengan petunjuk yang Allah berikan. Wahadainahun najdain, ini jalan yang salah, ini jalan yang benar. Kalau kita istiqomah dengan petunjuk hidayah tersebut, maka Allah akan memberikan yang namanya hidayatul ma'unah. Hidayatul ma'unah. Apa hidayatul ma'unah? Yaitu yang dalam minta ihdinas siratal mustaqim. Itu hidayatul ma'unah. Hidayah berupa ilham. Contoh, kita dari sini mau ke Jatiwaringin, sudah niat, punya niat mau nyolong. Ini gambarannya, pengertian hidayatul ma'unah. Saya mau ke Jatiwaringin, mau nyolong, niat nyolong. Baru nyampe Pangkalan Jati, itu ada teman saya nyamper. Ayo anterin bro, kemana? Kesana ke Bekasi, bentar. Nyolong jadi enggak? Enggak jadi. Di dalam pikiran saya tidak ada untuk tidak berbuat tujuannya jalan adalah itu hidayah. Hidayah yang tidak disangka-sangka, ilham. Tiba-tiba aja kita yang tadinya niatnya nyolong jadinya mau diajak ke Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena buat Allah itu tidak ada yang susah untuk membelokkan hati seorang hambanya dari yang baik menjadi buruk, begitu sebaliknya yang buruk menjadi baik. Ini susah. Hidayah begini dicarinya. Setelah istiqomah dari hidayatul ma'unah, naik lagi hidayatul kasfu. Terbukanya sesuatu yang kasyaf yang tidak terlihat menjadi syahadah, bisa terlihat. Itu ajib. Makanya kita tingkatan hidayah yang mana?
Hidayah yang pertama, yang kedua, apalagi yang ketiga udah tingkatan tinggi. Baru tingkatan yang kedua aja itu sudah sangat istimewa banget. Sudah tahu, ayo ngaji, enggak, gua capek. Tiba-tiba baru nyentuh bantal begini, gua ngaji aja, ngaji jalan. Itu namanya hidayatul kasbu. Ilham. Langsung Allah berikan melalui ilham. Paham gambaran hidayatul maunah? Ya, salah. Nah, kalau hidayatul kasbu itu maksudnya hidayah yang ya seperti di tingkatan-tingkatan tinggi. Sayyidina Ali mau dilihatin neraka, ya imannya tetap stabil. Mau dilihatin surga ya tetap stabil. Ya kalau kita-kitanya mau ngaji ada kopi, ada makanan, ya tetap stabil. Nabi Muhammad. Wow, Karena di matanya sudah kasyaf. Maksudnya kasyaf itu apa? Manfaat, kehebatan, keramatnya sebuah majelis itu sudah terpampang lebar di dalam otak dan matanya. Sehingga udah di majelis mau siapapun yang isinya, udah yang penting di situ yang namanya majelis, udah majelis. Udah kasyaf tingkatannya. Lah kita ngomentari orang-orang yang begitu, ya kalah jauh. Kita aja hidayah itu tidak aja belum acak. Paham? Nah itu hidayah. Jadi caranya itu untuk mendapatkan hidayah kita harus beristiqomah menyambut hidayah itu dilalah dari siapapun itu petunjuknya. Wa qaimun nuhuni wa wahidun wahai. Wa qaimun